Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Priani. Saya dari kelas A1 Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Pancabakti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya yang bernama Pak Adi Mursyalin, sarjana ekonomi, master manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang materi manajemen operasional. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Manajemen operasional adalah suatu usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi yang ada, baik itu tenaga kerja, mesin, peralatan, raw material, bahan mentah, dan faktor produksi yang lainnya dalam proses transformasi untuk menjadi berbagai macam produk, barang, atau jasa. Manajemen operasi biasa juga diartikan sebagai pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Yang dua, sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. 1. Perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi dibagi menjadi 4, yaitu penentuan lokasi pabrik, penentuan tata letak fasilitas pabrik, perencanaan lingkungan kerja, persoalan-persoalan standar. Kedua, pengendalian produksi dibagi menjadi 5. 1. Pengendalian bahan baku, 2. Pengendalian biaya produksi, 3. Pengendalian tenaga kerja, 4. Pengendalian kualitas, 5. Pemeliharaan. 3. Sistem informasi produksi dibagi menjadi 3 sistem informasi produksi. Struktur organisasi, yang kedua produksi atas dasar pesanan, ketiga produksi untuk pasar. Soal ketiga, sebutkan antara perbedaan barang dan jasa. Perbedaan utama antara barang dan jasa. 1. Barang adalah komoditas atau produk yang siap dibeli oleh pelanggan dengan harga tertentu, sedangkan layanan jasa adalah manfaat atau fasilitas yang disediakan oleh pihak lain. 2. Barang adalah sesuatu yang terwujud atau tangible, yaitu sesuatu yang dapat dilihat atau disentuh, sedangkan layanan jasa adalah produk yang tidak terwujud, intangible. Yang ketiga, ketika pelanggan membeli barang dengan harga tertentu, kepemilikan barang tersebut akan berpindah tangan dari penjual ke pembeli. Sebaiknya, kepemilikan jasa atau layanan tidak dapat dipindah tangankan. 4. Sulit untuk melakukan evaluasi terhadap jasa atau layanan karena setiap penyediaan layanan memiliki pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan layanan, sehingga sulit untuk menilai layanan mana yang lebih baik, sedangkan evaluasi terhadap barang relatif lebih mudah untuk dilakukan. Nomor 5. Barang dapat dikembalikan ataupun ditukar apabila tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, namun layanan atau jasa tidak mungkin untuk dikembalikan atau ditukar apabila telah disediakan. 6. Barang dapat disimpan atau penggunaan di masa mendatang, tetapi layanan atau jasa sangat terikat pada waktu dan tidak dapat disimpan sebagai persediaan. Nomor 7. Barang diproduksi terlebih dahulu, kemudian diperdagangkan, dan akhirnya dikonsumsi, sedangkan jasa atau layanan diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang sama. 8. Barang dapat berpisah dengan alat produksinya setelah menjadi produk jadi, sedangkan layanan atau jasa tidak dapat dipisahkan dari penyediaannya. 4. Sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. 1. Desain. Sebelum merencanakan proses atau merancang produk, manajemen operasi harus bisa menganalisis pasar atau menguji permintaan pasar. Jika itu memberikan hasil yang menjanjikan, barulah dimulai untuk menargetkan produk atau layanan untuk dikembangkan. Dalam banyak kasus, perencanaan melibatkan perancangan produk baru dari konsep awal hingga peluncuran yang sebenarnya, dan beberapa fase pengujian yang terlibat
Selama perencanaan, Anda harus mempertimbangkan persyaratan teknik dan bisnis. Jika produk Anda adalah layanan atau jasa, proses desain bertujuan untuk memenuhi berbagai persyaratan dan regulasi untuk meningkatkan kontak pelanggan. Rencana harus sesuai mendukung tujuan bisnis. Fokuslah ketika mempertimbangkan biaya dan menentukan kualitas dan kapasitas yang terbaik untuk menghitung persediaan dan kebutuhan tenaga kerja manusia. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan langkah-langkah yang tepat dan tahap perencanaan desain untuk mengetahui apakah kinerja aktual telah terpenuhi atau ada kebutuhan yang memerlukan penyesuaian. Kapasitas adalah salah satu dari ukuran ini, seperti kualitas produk dan waktu pengiriman. Data awal biasanya didapatkan berdasarkan perkiraan analisis pasar yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua, manajemen atau organisasi. Desain Anda sudah siap, begitu juga Anda juga sudah paham dengan cara produksi yang menyangkut dengan bahan dan sumber daya manusia. Berapa biayanya, dengan alur kerja seperti apa? Ini menandakan adalah basis awal yang solid yang memaksimalkan efisien operasi Anda. Namun Anda akan memerlukan manajemen yang konstan dan kompeten untuk memperbaiki jika ada kesalahan yang tidak disengajakan dalam perencanaan. Hal ini juga menyesuaikan produksi dengan mengubah biaya atau aturan dan menjaga mereka tetap efisien dan berbagai tingkatan, dan ini juga termasuk dalam perencanaan strategi manajemen operasional. Operasi memiliki dan perancangan proses untuk hasil optimal dan memproses bahan terbaik untuk kualitas dan kapasitas ideal. Perorganisasian memelihara peralatan jika merupakan bagian dari kegiatan manajemen, menghasilkan output yang lebih efisien seperti dalam sebuah fungsi manajemen. Manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan yang penting dalam manajemen operasi. Perencanaan dalam setiap pekerjaan dapat memiliki dampak besar pada suatu organisasi. Apakah organisasi ini dapat beroperasi secara efektif? 3. Improvisasi. Selalu ada ruang untuk mengimprovisasi ketika masuk ke dalam proses yang sudah lama kita pakai. Kualitas dan kapasitas yang telah dicapai dan sejauh tingkat persediaan dan sumber daya manusia yang bersangkutan. Hal ini termasuk juga dalam manajemen risiko. Oleh karena itu, banyak tugas manajemen operasi berasal dari kebutuhan ini, dan di sini pelengkapan jangka panjang. Namun ingat, perubahan yang dilakukan harus sesuai dengan rencana peningkatan yang diinginkan dalam hal bisnis. 5. Sebutkan 10 keputusan MO yang paling penting. 1. Perencanaan barang dan jasa. 2. Mutu. 3. Perancangan proses dan kapasitas. 4. Pemilihan lokasi. 5. Perancangan tata letak. 6. Sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. 7. Manajemen rantai pasokan. 8. Persediaan. 9. Penjadwalan. 10. Pemeliharaan. 6. Jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari MO. Salah satu dari 3 fungsi organisasi bagaimana barang dan jasa diproduksi, memahami apa yang dikerjakan manajemen produksi, dan merupakan bagian yang paling banyak mengeluarkan biaya dalam organisasi. 7. Bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi. Keunggulan bersaing menunjukkan penciptaan sistem yang memiliki keunggulan khusus atau unik di atas pesaing. Keunggulan bersaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi diferensiasi
biaya rendah, dan respon cepat, yaitu yang pertama bersaing dengan diferensiasi. Diferensiasi adalah membedakan penawaran organisasi dalam berbagai cara yang akan dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Jadi diferensiasi adalah tempat bagaimana membuat keunikan. Yang kedua, bersaing dengan biaya. Low cost leadership akan menghasilkan pencapaian nilai maksimal konsumen. Strategi biaya rendah tidak berarti nilai rendah atau kualitas rendah. Habis itu yang ketiga, bersaing dengan respon. Respon adalah suatu set nilai yang berhubungan dengan kemampuan dan kecepatan, fleksibilitas, dan kehandalan. Oke, yang ke-8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Pengertian strategi operasi menurut para ahli. Yang pertama ada Andreson et al. Tahun 1184 mengatakan strategi operasi merupakan visi jangka panjang terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, dan distributif kompetensi suatu perusahaan. Dan yang kedua yaitu adalah Hill tahun 1189 mengatakan strategi merupakan suatu cara yang menekankan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan manufaktur dan pemasaran, semuanya bertujuan untuk mengembangkan perspektif korporat melalui agensi. Yang ketiga ada Skinner pada tahun 1978 mengatakan strategi merupakan filosofi yang berkaitan dengan alat untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada Hayers dan Wilbrickis tahun 1978. Strategi mengandung arti semua kegiatan yang ada dalam lingkup perusahaan, termasuk dalamnya mengalokasikan semua sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ada beberapa indikator. Apa saja indikator tersebut? Yang pertama, komitmen pada kegiatan yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Yang kedua, kondisi saat ini dan yang telah direncanakan. Yang ketiga, proses transformasi, yakni kegiatan organisasi yang bisa mengubah masukan menjadi nilai tambah keluaran. Yang ketiga, distributive kompeten, yaitu kemampuan spesifik yang ada pada perusahaan tersebut untuk menghasilkan nilai tambah menjadi proses transformasi serta mengandung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.